Dihina oleh keluarga suami sebagai benalu, aku tidak berdebat, hanya memblokir kartu kredit tambahan mereka. Keesokan harinya, mereka pergi merayakan perceraian. Siapa sangka baru memesan 3 menu sudah dilempar ke jalan dengan memalukan. Selamat datang di kisah hari ini. Dalam kehidupan pernikahan, pengorbanan dan usaha terkadang dianggap sebagai hal yang biasa di mata orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika pengorbanan itu tidak hanya diremehkan, tetapi juga diinjak-injak dengan kejam? Kisah ini membawa kita pada Dewi, seorang wanita karir yang sukses, seorang manajer proyek dengan gaji tinggi dan pilar ekonomi yang kokoh bagi keluarganya. Dia tidak hanya menanggung pengeluaran besar seperti cicilan rumah dan mobil, tetapi juga diam-diam membiayai kebutuhan mewah adik iparnya. Namun, di mata keluarga suaminya, dia dianggap sebagai benalu yang tidak berguna. Puncak kesabarannya adalah ketika dia dihina di meja makan, dan suaminya sendiri ikut-ikutan menyebutnya orang luar. Tanpa pertengkaran, tanpa setetes air mata, Dewi memilih cara pembalasan yang sama sekali berbeda. Dia diam-diam memblokir 8 kartu tambahan, memutus sumber keuangan yang selama ini ia sediakan. Tindakan yang tampaknya sederhana itu membuka serangkaian peristiwa tragis komis, menelanjangi wajah asli mereka yang terbiasa hidup bergantung dan tidak tahu berterima kasih. Ketika pesta perayaan perceraiannya berubah menjadi bencana yang memalukan. Hanya setelah 3 hidangan, mereka baru menyadari bahwa orang yang paling mereka remehkan justru adalah satu-satunya penopang kehidupan mewah mereka. Mari kita simak cerita ini untuk melihat bagaimana kehidupan keluarga suami Dewi selanjutnya, dan apakah mereka akan menyadari kesalahan mereka. Makan malam hari itu dimasak oleh ibu mertuaku. Ikan gulai yang disajikan terlalu asin, dan di daun kangkung masih ada sisa tanah. Aku mengambil sumpit untuk memisahkan duri ikan ke piringku sendiri ketika adik iparku, Rina, tiba-tiba membanting sumpitnya ke meja. Suara benturan itu membuat mangkuk porselen putih itu retak sedikit. Sudah numpang hidup, masih saja pilih-pilih makanan. Rina menyilangkan kakinya. Kuku yang dicat warna karamel mengetuk-ngetuk meja. Di rumah ini, memangnya ada barang yang bukan hasil kerja keras kakakku? Kamu pikir kamu siapa berani mengatur ini itu? Tanganku yang sedang mengambil lauk berhenti di udara. Uap panas yang mengepul membuat kacamataku berembun. Di seberangku, suamiku, Bima, sedang buru-buru menghabiskan nasinya. Mulutnya bergumam, "Rina, sudah jangan banyak bicara." Kalimat penengah yang setengah hati itu membuat hatiku terasa lebih dingin daripada hinaan adik iparnya. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Aku adalah manajer proyek di sebuah perusahaan desain dengan gaji 2 kali lipat dari Bima. Uang cicilan rumah, mobil, bahkan tagihan kartu kredit bulanan adik iparnya, sebagian besar aku yang membayarnya. Tapi di mata mereka, aku tetaplah orang luar yang hanya menumpang. Ibu mertuaku meletakkan sumpitnya, mengambil serbet untuk menyeka tangan, bahkan tidak melirikku sama sekali saat berkata pada putrinya, "Cepat makan, nak, nanti keburu dingin." Selama makan, tidak ada satupun yang bertanya apakah aku merasa tidak enak badan, tidak ada juga yang merasa perkataan Rina salah. Aku diam-diam menghabiskan nasiku, lalu berdiri untuk membereskan piring-piring kotor. Ketika tanganku menyentuh botol sabun cuci piring yang dingin di sebelah wastafel, aku tiba-tiba tersadar. Hari-hari seperti ini, sebenarnya untuk apa aku bertahan? Sambil mencuci piring, aku meraba kartu tambahan di dompetku. Kartu ini terhubung dengan kartu utama Bima. Setiap bulan, aku rutin mengisi puluhan juta rupiah ke dalamnya agar kakak beradik itu bisa berbelanja dengan leluasa. Kini, kartu itu tergeletak diam di dompetku seperti sebuah lelucon bisu. Selesai mencuci piring, aku kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku mendengar suara Rina dari luar. "Lihat tuh kelakuan istrimu, Mas. Mukanya masam seperti kita utang miliaran saja." Aku tidak ingin mendengar lebih lanjut, langsung membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Ketika layar menampilkan pertanyaan, "Apakah Anda ingin memblokir kartu ini?" Tanpa ragu sedetik pun, aku menekan tombol konfirmasi. Saat sistem memberitahukan pemblokiran kartu berhasil, cahaya bulan dari luar jendela kebetulan menyinari kamar, sinarnya di lantai terasa begitu menyilaukan. Tengah malam, aku terbangun oleh suara pertengkaran di ruang tamu. Suara cempreng adik iparku menembus pintu. "Kartuku mana? Besok aku mau beli parfum edisi terbaru." "Ho?" Suara Bima terdengar tidak sabar. "Kartu apa? Kamu simpan di mana ya? Cari sendiri dong." "Kartu tambahan dari Mbak Dewi itu." "Ho. Tadi pagi aku masih lihat di tasnya." Selanjutnya, terdengar suara gaduh barang-barang yang digeledah. Pasti Rina sedang seenaknya mengobrak-abrik tasku. Aku memejamkan mata, mendengarkan apa yang terjadi di luar. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk keras. "Dewi,
Kamu lihat kartunya Rina? Enggak. Suara Bima terdengar dari luar, nadanya tidak ramah. Aku membuka mata, menatap lampu gantung di langit-langit, lalu menjawab dengan perlahan, hilang. Hilang? Suaranya meninggi. Barang sepenting itu kok bisa hilang? Coba cari lagi yang benar. Sudah ku cari, tidak ada. Aku berbaring lurus, suaraku tenang seperti danau tak beriak. Besok biar aku urus ke bank untuk lapor kehilangan. Di luar hening sejenak, lalu terdengar suara melengking Rina yang penuh amarah. Hilang? Bilang saja kamu sembunyikan. Kamu tidak suka kan lihat aku pakai barang bagus? Bima tidak lagi mengetuk pintu, hanya terdengar suara ia menarik adiknya pergi. Mungkin mereka melanjutkan pembicaraan di ruang tamu. Aku membalikkan badan, membenamkan wajah ke bantal. Sarung bantal ini baru kuganti minggu lalu, masih tercium aroma matahari. Tapi rumah ini sudah lama kehilangan kehangatannya. Layar ponselku menyala, seorang rekan kerja mengirim revisi desain. Aku duduk, membuka file untuk bekerja. Cahaya bulan di luar jendela perlahan bergeser ke arah meja kerjaku, menyinari foto keluarga kami bertiga. Di foto itu, semua orang tersenyum cerah, tapi sekarang terlihat begitu ironis. Pertengkaran di ruang tamu entah kapan sudah berhenti. Aku selesai merevisi desain sekitar pukul 1 pagi. Aku membuka pintu perlahan, lampu ruang tamu masih menyala. Adik iparku meringkuk di sofa sambil bermain ponsel, sementara Bima duduk di sebelahnya merokok. Ibu mertua mungkin sudah tidur. Tak ada yang melihatku, seolah-olah aku tidak terlihat. Aku berjalan ke dispenser untuk mengambil air, samar-samar mendengar Rina berkata pada kakaknya, "Mas, besok pinjam kartu utamamu." "Ya, aku harus beli parfum itu." Bima mengisap rokoknya dalam-dalam, menjawab dengan gumaman. Aku membawa gelas airku kembali ke kamar. Sebelum menutup pintu, aku melirik sekali lagi ke tempat yang kusebut rumah itu. Dalam kepulan asap rokok, siluet kakak beradik itu tampak kabur, namun memancarkan keegoisan yang begitu kentara. Aku menutup pintu rapat-rapat, mengisolasi diriku dari atmosfer yang menyesakan itu. Besok, akan kutunjukkan pada mereka, tanpa aku, rumah ini akan jadi seperti apa. Keesokan paginya pukul 6, aku menarik koper yang sudah kusiapkan, melangkah keluar dari kamar. Gorden ruang tamu tertutup rapat, hanya beberapa sinar mentari pagi yang menyelinap masuk, cukup untuk menerangi puntung rokok dan kaleng minuman kosong yang berserakan di meja. Saat melewati dapur, aku mendengar suara exhaust fan menyala. Bima mengenakan celemek bunga-bunga milikku, sibuk menuangkan air ke dalam panci mie instan. Adik iparnya, Rina, duduk di meja makan, memoles lipstik sambil bercermin. Pantulan cahaya dari cermin membuat mataku sedikit silau. "Mas, nanti lewat mal, jangan lupa belikan tas yang aku lihat kemarin." "Ya," katanya sambil mengerucutkan bibir ke cermin, nada bicaranya memerintah. Bima hanya bergumam, lalu berbalik dan melihatku berdiri di pintu. Tangannya sedikit kaku, lalu kembali bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Airnya sudah mendidih. "Rina, ayo makan." Seolah-olah koper di tanganku, jaket di tubuhku, semuanya tidak terlihat. Aku menarik koper ke teras depan untuk mengganti sepatu. Di rak sepatu, ada sandal anti-slip yang kubelikan untuk ibu mertua tahun lalu. Di sebelahnya, sepasang sepatu Keds edisi terbatas yang baru dibeli Rina, kotaknya masih terbuka. Saat aku mengganti sepatu, roda koperku tidak sengaja menabrak rak, menimbulkan suara bruk. Barulah Rina mengalihkan pandangan dari cermin, melirikku dengan sudut bibir terangkat sinis. "Wah, mau pergi kemana?" Akhirnya sadar juga kalau tidak diterima di sini, jadi angkat kaki. Bima menuangkan mie ke dalam mangkuk, menambahkan 2 sendok besar sambal, rasa kesukaan adiknya. Ia mendorong mangkuk itu ke arah Rina, berkata pelan, "Makan saja, jangan banyak omong." Lagi-lagi kalimat "jangan banyak omong." Selama 3 tahun, setiap kali Rina menghinaku, setiap kali ibu mertua menyalahkanku, dia selalu hanya mengatakan kalimat itu, begitu ringan. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang perlahan mengikis habis kesabaranku. Aku tidak menjawab, membuka pintu dan melangkah keluar. Lampu sensor di koridor menyala, cahaya kuning hangatnya menyinari pegangan tangga yang berdebu tipis. Aku ingat petugas kebersihan baru datang minggu lalu, sepertinya beberapa hari ini tidak ada yang peduli lagi. "Sudah pergi ya?" Suara Rina terdengar dari belakang, nadanya lega seolah baru saja melepaskan beban. "Mas, nanti kita ke restoran Jepang yang baru buka itu yuk, untuk merayakannya." "Boleh." Suara Bima tidak menunjukkan emosi. "Nanti aku tarik tunai dulu." Pintu tertutup pelan di belakangku, mengunci suara-suara itu di dalam. Aku menarik koper menuruni tangga. Angin pagi yang membawa embun terasa sejuk di wajah, membuat pikiranku jernih seketika. Aku memesan taksi online menuju gedung kantorku. Saat mobil berjalan,
Aku menoleh ke belakang, menatap gedung apartemen tempatku tinggal. Jendela unit kami di lantai 7 tertutup rapat, gordennya terpasang erat, seperti mata yang menolak menerima cahaya. Tiba di kantor baru pukul 7:30 pagi, kantor masih sepi. Aku menyimpan koper di ruang penyimpanan di sebelah mejaku. Baru saja menyalakan komputer. Rekan kerjaku, Andi, datang membawa secangkir kopi. Pagi amat, Mbak Dewi. Ia mendekat, menatap wajahku. Muka Mbak pucat. Kurang tidur, ya? Aku tersenyum, membuka software desain. Gak apa-apa, semalam cuma lembur revisi gambar. Andi mengerucutkan bibir, merendahkan suaranya. Suami Mbak bikin ulah lagi, ya? Nggak ada apa-apa kok, aku memotongnya. Sampel yang diminta klien sudah dikirim dari bengkel belum? Melihatku tidak ingin membahasnya lebih lanjut, Andi langsung mengalihkan topik. Sudah, Mbak, ada di ruang sampel. Tadi pagi saya lihat, bahannya bagus. Ketika sibuk, waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah siang. Aku sedang memeriksa ulang ukuran di komputer ketika ponselku bergetung, pesan WhatsApp dari Bu Siti, tetanggaku. Beliau mengirim sebuah foto yang diambil di supermarket di kompleks apartemen kami. Bima sedang mendorong troli. Di dalamnya ada 2 botol anggur mahal. Ibu mertua menenteng kantong plastik merah yang menggembung, mungkin berisi makanan siap saji. Adik iparnya sedang berjinjit mengambil sekotak coklat dari rak paling atas. Pesan dari Bu Siti muncul setelahnya. Dewi, ada acara apa di rumah? Kok belanja banyak makanan enak? Aku menatap foto itu selama beberapa detik. Bima menghadap ke arah kamera, sudut bibirnya tersenyum, senyum yang jarang kulihat selama 3 tahun ini. Ternyata kepergianku benar-benar menjadi kabar gembira yang pantas dirayakan bagi mereka. Aku membalas pesan Bu Siti. Mungkin ada tamu Bu. Meletakkan ponsel, perutku terasa sedikit lapar. Aku berdiri, hendak turun ke minimarket untuk membeli sesuatu. Saat melewati pantry, aku mendengar 2 rekan kerja sedang mengobrol. Denger nggak? Mbak Rini dari marketing itu, loh. Adik iparnya di rumah rese banget, akhirnya dia pindah. Sekarang suaminya tiap hari nungguin di kantor, mohon-mohon istrinya pulang. Serius? Terus dia mau pulang? Pulang dari mana? Katanya semua kartu di rumah sudah diblokir, sekarang adik iparnya mau beli boba saja nggak punya uang. Tanganku yang sedang memegang gelas berhenti. Aku menuang segelas air hangat. Sinar matahari dari luar jendela menyinari meja kerja, terasa begitu hangat. Tiba-tiba aku teringat nomor telepon yang kusimpan, nomor manajer sebuah restoran privat dining paling mahal di kota. Tahun lalu, acara akhir tahun kantor diadakan di sana. Dia bahkan secara khusus meminta nomorku dan berkata jika butuh bantuan, hubungi saja. Jariku ragu sejenak di layar, akhirnya aku membuka WhatsApp dan mencari nama Mas Adit. Aku tidak mengetik apa-apa, hanya mengirim stiker senyum. Hampir seketika, Mas Adit membalas dengan stiker bingung. Mbak Dewi, ada yang bisa saya bantu? Aku menatap layar, perlahan mengetik sebaris kalimat. Kalau nanti ada keluarga bermarga Prayoga datang makan malam di tempatmu, tolong layani mereka sedikit. Ya, saat pesan itu terkirim, aku sepertinya sudah bisa membayangkan bagaimana pesta perayaan itu akan berlangsung. Pukul 3 sore, ponselku bergetar, notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Aku sudah lama mematikan notifikasi grup ini, sekarang kubuka. Pesan terbaru adalah lokasi yang dikirim Rina, restoran Kencana Emas, disertai 3 emoji perayaan. Segera setelahnya, sebuah foto selfie darinya, dengan latar belakang ruang makan mewah dan lampu kristal yang berkilauan. Ia mengangkat ponsel, senyum puasnya nyaris meluap dari layar. Pesta perayaan Hari Kebebasan, akhirnya tidak perlu lagi lihat muka masam seseorang. Di bawahnya, komentar dari ibu mertua, memang Rinaku yang paling beruntung. Bima hanya mengirim stiker jempol. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya pada Mas Adit. Keluarga yang ini, Mas Adit membalas hampir seketika, siap laksanakan, disertai stiker senyum licik. Aku memasukkan ponsel ke saku, melanjutkan memeriksa kontrak desain. Sekitar pukul 5:30, grup keluarga mulai ramai lagi. Rina memposting video singkat, menampilkan hidangan di atas meja. Lobster es, sup sirip ikan hiu dan abalon, ikan kerapu kukus, semua menu andalan restoran itu. Bima mengangkat gelas anggurnya, tersenyum lebar ke kamera. Ibu mertua di sampingnya sedang menyuapkan sepotong abalon untuk putrinya. Nggak ada Mbak Ipar di rumah memang paling enak, nggak ada yang ngatur-ngatur kita belanja. Suara Rina terdengar dari video, penuh pamer yang disengaja. Di bawahnya, beberapa kerabat, ikut-ikutan mengirim stiker kagum. Tidak ada yang bertanya mengapa aku tidak ada juga yang merasa ucapan mereka salah. Aku melihat jamuan mewah di video itu,
Teringat bulan lalu Bima bilang perusahaan sedang sulit, menyuruhku mengurangi belanja pakaian. Teringat Rina bilang konsol game yang ia suka terlalu mahal, memintaku meminjamkannya uang. Teringat ibu mertua bilang uang pensiunnya tidak cukup, memintaku mengirim tambahan setiap bulan. Ternyata bukan mereka tidak punya uang, hanya saja uang mereka tidak pernah ingin dihabiskan untukku. Saat sedang melamun, Mas Adit mengirim pesan WhatsApp, sebuah video yang direkam di tempat. Aku membukanya, gambarnya sedikit goyang, mungkin direkam diam-diam. Di ruang makan, Rina sedang mencelupkan sepotong babat ke dalam panci hotpot. Mulutnya masih mengoceh dengan ekspresi berapi-api. Bima duduk di sebelahnya, satu tangan mengetik di ponsel, tangan lainnya menuang anggur. Ibu mertua sedang melihat menu, sepertinya ingin memesan lagi. Tiba-tiba, Rina membanting sumpitnya, memanggil pelayan. Babat di tempat kalian ini kenapa? Nggak segar, ya? Seorang pelayan berseragam hitam segera masuk, membungkuk dan menjelaskan, "Maaf, Bu, babat kami selalu dikirim segar setiap hari. Mungkin Ibu merebusnya terlalu lama?" "Lama apanya?" Rina meninggikan suaranya. "Kalian ini mau menipu, ya? Restoran mahal begini kok jual barang busuk?" Pelayan itu tampak kesal tapi tetap sopan. "Jika Ibu tidak berkenan, saya bisa gantikan dengan porsi yang baru." "Ganti? Kamu pikir aku bodoh? Mau kamu ganti dengan yang lebih jelek lagi kan?" kata Rina sambil hendak membalikkan meja. Bima buru-buru menahannya, tersenyum canggung pada pelayan. "Maaf ya, Mbak, adik saya memang emosian, jangan dimasukkan ke hati." Pelayan itu tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Rina menyentakkan tangan Bima, menggerutu, "Mas, kenapa sih ditahan? Jelas-jelas mereka yang salah." Video berakhir di situ. Aku membalas Mas Adit. "Sudah kuduga, ini baru permulaan." Sekitar setengah jam kemudian, aku tidak melihat ada pesan baru di grup keluarga. Biasanya jam segini, Rina sudah membanjiri grup dengan foto makanan. Aku menduga waktunya sudah pas, lalu mengirim pesan pada Mas Adit, "Bagaimana situasinya?" Mas Adit langsung membalas, "Mbak Dewi, sudah saya laksanakan sesuai permintaan Mbak. Makanan yang mereka pesan belum keluar semua, sekarang mereka sedang membuat keributan." Aku tidak bertanya lebih detail, kembali membuka dokumen pekerjaan. Langit di luar perlahan gelap, lampu-lampu kantor mulai dinyalakan. Satu lagi video dari Mas Adit. Kali ini kamera mengarah ke pintu ruang makan. Terlihat Rina sedang berdiri di sana, berkacak pinggang, berteriak pada seorang pria berjas. Aku mengenali pria itu sebagai manajer restoran Kencana Emas. "Atas dasar apa kalian tidak mengizinkan saya makan? Saya sudah bayar." "Ho," suara Rina melengking. Manajer itu bersedekap, wajahnya tanpa ekspresi. "Maaf Ibu, tadi Ibu sudah menghina staf kami dan berniat merusak properti restoran. Sesuai peraturan, kami berhak meminta Ibu untuk pergi." "Merusak apa? Saya cuma makan beberapa menu. Kalian lihat kami gampang ditindas, ya." Bima buru-buru berlari menengahi. "Pak Manajer, maaf sekali. Adik saya memang ceplas-ceplos. Saya wakilkan dia minta maaf. Boleh kami lanjut makan? Kami bayar penuh." "Maaf, sepertinya tidak bisa." Manajer itu menyingkir. Di belakangnya berdiri dua petugas keamanan berseragam hitam. "Silakan Anda bertiga keluar." Melihat itu, Rina semakin menjadi-jadi, maju hendak mendorong manajer. "Kamu pikir kamu siapa berani mengusirku? Mau aku laporkan?" "Hah?" Bima buru-buru menarik adiknya, terus melambaikan tangan pada manajer. "Baik, baik, kami pergi sekarang." Ia menarik Rina ke pintu, ibu mertua mengikuti dengan lesu, bergumam, "Sial sekali, makan saja tidak tenang." Video berhenti lagi. Aku menatap layar, tidak bisa menahan senyum sinis. Ini baru permulaan. Mereka pikir kepergianku adalah kebebasan. Tapi mereka tidak tahu bahwa masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Rekan-rekan di kantor satu persatu pulang. Andi selesai membereskan barang-barangnya, menghampiriku. "Mbak Dewi, belum pulang?" Aku melirik jam, sudah hampir pukul 8 malam. "Iya, masih ada sedikit pekerjaan. Kamu pulang duluan saja. Mbak juga jangan malam-malam ya, jangan terlalu capek." Andi mengambil tasnya, lalu seperti teringat sesuatu, ia menambahkan, "Oh ya, tadi kayaknya saya lihat suami Mbak di bawah, jemput ya." Aku tertegun sejenak, lalu segera sadar. "Bukan kok, mungkin kamu salah lihat." Andi hanya tidak bertanya lebih lanjut, lalu meninggalkan kantor. Aku menatap layar komputer tapi tidak bisa fokus. Bima datang ke kantor untuk apa? Apa dia sudah tahu aku memblokir kartu tambahan dan datang untuk perhitungan? Atau dia sudah sadar bahwa tanpaku, hidupnya tidak lagi semudah dulu? Saat sedang melamun, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak,
lalu mengangkatnya. Dewi, kamu sebenarnya mau apa? Di seberang sana, suara Bima penuh amarah, bercampur dengan isak tangis adiknya dan keluhan ibu mertuanya. Aku memegang ponsel, suaraku tenang. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti, suara Bima melengking. Rina bilang kamu sudah blokir kartu tambahan, dan kejadian di restoran Kencana Emas, itu ulahmu, kan? Kartu hilang ya aku blokir, itu wajar. Soal restoran, aku seharian di kantor, bagaimana bisa berbuat ulah? Jangan pura-pura lagi, bentak Bima. Selain kamu, siapa lagi yang mau cari masalah dengan kami? Cepat aktifkan lagi kartunya. Kalau tidak, kenapa? Potongku. Bima, coba kamu pikir lagi. Selama 3 tahun ini apa saja yang sudah kulakukan untuk rumah itu? Dan bagaimana kalian memperlakukanku? Di seberang sana hening sejenak, lalu adik iparku merebut telepon, memaki, Dewi, dasar perempuan sialan, kamu irikan karena kakakku baik padaku? Cepat aktifkan kartunya, kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor itu. Kantor sunyi senyap, hanya layar komputerku yang masih menyala. Aku menatap pemandangan malam di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang, namun tempat yang dulu kuanggap rumah, kini hanya menyisakan dingin dan perhitungan. Aku mematikan komputer, mengambil tas dan meninggalkan kantor. Lampu sensor di koridor menyala dan padam mengikuti langkahku, seolah menerangiku menuju masa depan. Sampai di bawah, aku terbiasa melihat sekeliling, tidak ada sosok Bima. Mungkin Andi memang salah lihat, atau mungkin dia sudah datang lalu pergi. Apapun itu, sudah tidak penting lagi. Aku memanggil taksi, menyebutkan nama hotel yang sudah kupesan sejak pagi. Hotelnya tidak jauh dari kantor, lingkungannya cukup baik. Duduk di dalam taksi, melihat pemandangan jalanan berlalu di luar jendela, aku menghela napas panjang. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Tempat tidur di kamar hotel sangat empuk, tapi aku gelisah sampai menjelang pagi, aku baru terlelap. Dalam mimpi, aku melihat adik iparku membalikkan meja makan, kuah hotpot yang merah menyiprat ke dinding putih, tampak seperti bunga yang layu. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara troli petugas kebersihan. Aku membuka gorden, sinar matahari yang mengenai gedung kantor di seberang membuat kaca jendelanya menyilaukan. Baru saja selesai membersihkan diri, aku menerima video baru dari Mas Adit. Aku membukanya, itu adalah rekaman di depan restoran Kencana Emas. Bima sedang menarik tangan adiknya, tapi Rina terus meronta. Hak sepatunya yang tinggi bergesekan dengan lantai marmer, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tas barunya jatuh ke lantai, lipstik dan bedak berhamburan, terinjak olehnya sendiri. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Aku akan laporkan kalian, teriaknya dengan suara serak. Manajer berjas berdiri di teras, memegang walkie-talkie. Keamanan, tolong rekam, simpan sebagai bukti. 2 petugas keamanan segera mengangkat ponsel mereka, mengarahkan kamera lurus ke arah Rina. Dia mungkin terprovokasi oleh kata rekam, tiba-tiba melepaskan diri dari Bima, maju hendak merebut ponsel petugas. Belum sempat mendekat, ia sudah dihalangi dan didorong hingga terhuyung mundur. Berani kau mendorongku? Rina seperti petasan yang disulut, berbalik hendak merobohkan meja resepsionis di samping. Vas bunga di atas meja jatuh berdebam, pecahannya mengenai kaki seorang tamu yang lewat. Tamu itu berteriak kesakitan, melompat-lompat sambil memegangi pergelangan kakinya. Restoran macam apa ini? Membiarkan orang gila masuk dan membuat keributan. Manajer buru-buru meminta maaf, lalu memberi isyarat pada keamanan. 2 petugas keamanan mengapit Rina. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya, mulutnya masih memaki, anjing, lihat orang rendah ya. Tahu tidak kakakku siapa? Hah? Barulah Bima sadar apa yang harus dilakukan. Mengeluarkan dompet, memberikan kartu utamanya pada manajer. Kami bayar, berapapun kami bayar. Tolong lepaskan adik saya dulu. Manajer melirik kartu itu tapi tidak menerimanya. Maaf, barang yang dirusak nona ini ditambah makanan yang belum sempat disajikan. Totalnya 5,8 juta rupiah. Bima mengangguk-angguk, membawa kartu itu ke kasir. Aku melihat punggungnya yang panik di video, teringat perkataan petugas bank kemarin saat aku memblokir kartu utama. Ketika kartu utama diblokir, semua fungsi yang terhubung juga akan dihentikan sementara. Sudut bibirku tanpa sadar tersenyum tipis. Benar saja, beberapa detik kemudian, terdengar suara kasir dari video. Maaf, Pak. Kartu Anda ditolak, tidak bisa digunakan. Gerakan Bima membeku. Ia berbalik, wajahnya pucat. Ia mengeluarkan beberapa kartu kredit lain dari dompetnya, menyerahkannya satu persatu, tapi semuanya ditolak oleh kasir. Tidak mungkin,
gumamnya, dahinya berkeringat dingin. Saat itulah ibu mertuaku mendekat, mengeluarkan bungkusan kain dari sakunya, isinya uang receh. Ibu, ada sedikit uang. Ada sekitar 3 jutaan. Coba lihat cukup tidak. Manajer melirik uang receh itu, tersenyum sinis. Tidak cukup. Kalau begitu, boleh kami berutang dulu? Suara Bima bergetar. Saya janji akan segera kembali untuk membayar. Rumah saya dekat sini. Maaf, kami tidak melayani utang. Manajer memberi isyarat. Pilihannya 2. Bayar lunas. Atau ikut kami ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah perusakan properti. Mendengar kata kantor polisi, Rina langsung terdiam, menunduk tanpa berkata apa-apa. Bima menggertakkan gigi, mengosongkan isi dompetnya, mengumpulkan semua uang koin, dihitung-hitung baru dapat sekitar 1 jutaan lebih. Ini untuk Anda dulu, sisanya saya pulang ambil lalu kembali lagi. Ia meletakkan uang itu di meja kasir, menarik Rina hendak pergi. Tunggu, panggil manajer. Barang yang dirusak belum diganti, tidak boleh pergi. Bima seolah kehabisan tenaga, punggungnya membungkuk. Ia menatap adiknya yang masih cemberut, lalu menatap orang-orang di sekitarnya yang menunjuk-nunjuk, tiba-tiba menarik Rina dengan paksa ke pinggir jalan. Mas, tasku. Rina masih mengkhawatirkan tasnya yang tertinggal. Tinggalkan saja, suara Bima serak. Petugas keamanan tidak lagi menghalangi mereka. Mungkin melihat mereka benar-benar tidak punya uang. Aku memperbesar video, melihat tangan Bima bergetar. Ia mengeluarkan ponsel, hendak menelepon seseorang tapi tidak tahu harus menelepon siapa. Ibu mertua mengikuti dengan lesu, sambil berjalan sambil menyeka air mata, bergumam, bikin ulah, hidup tenang tidak mau. Mereka berjalan tergesa-gesa. Tidak sadar, kamera CCTV di sebelah resepsionis telah merekam dengan jelas penampilan menyedihkan mereka. Mas Adit mengirim pesan, Mbak Dewi, sesuai permintaan Mbak, saya tidak membuat mereka terlalu malu, tapi juga tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku membalas terima kasih, lalu mentransfer 2 juta rupiah padanya, sebagai ganti rugi vas bunga. Meletakkan ponsel, aku turun ke restoran hotel untuk sarapan. Sinar matahari menembus jendela kaca, menyinari meja makan, roti panggang yang keemasan, susu panas yang mengepul. Di meja sebelah, sepasang suami istri muda sedang bercanda tawa. Suami menyuapkan sepotong telur mata sapi untuk istrinya, gerakannya begitu alami dan mesra. Aku melihat pemandangan itu, hatiku datar. 3 tahun menikah, Bima tidak pernah sekalipun menyuapiku makanan. Saat sedang makan, ponselku berdering lagi, masih nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya tapi tidak bicara. Dewi, suara Bima tercekat. Bisa tolong aktifkan lagi kartunya? Kami salah, kami benar-benar salah. Aku menyendok susu, perlahan meminumnya habis, baru kemudian bicara. Bima, kalian tidak salah, yang salah adalah aku, karena dulu terlalu menganggap diriku penting. Selesai berkata, aku menutup telepon, memblokir nomor ini juga. Sinar matahari di luar jendela semakin hangat. Aku melihat lalu lalang orang di jalan, tiba-tiba merasa hari-hari tanpanya, udaranya terasa lebih segar. Saat mereka tiba di rumah, hari sudah gelap. Lampu sensor di koridor rusak, sudah beberapa hari tidak ada yang melaporkan. Bima merogoh-rogoh saku mencari kunci, dalam kepanikannya, ia menjatuhkan roti diskon yang dibelinya di supermarket tadi pagi. Rina tidak melihatnya, menginjaknya sampai pipih. Bisa hati-hati nggak sih? Bentak Rina. Itu satu-satunya makan malam kita hari ini. Diam. Untuk pertama kalinya Bima membentak adiknya, suaranya penuh kelelahan. Kalau bukan karena kamu bikin ribut di restoran, kita bakal begini? Ibu mertua menengahi. Sudah, pulang dulu baru bicara. Kunci akhirnya masuk ke lubangnya. Saat pintu terbuka, rumah gelap gulita. Bima meraba-raba mencari saklar, menekan beberapa kali tapi lampu tidak menyala. Kenapa ini? Listriknya anjlok? Gumamnya, mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Cahaya senter menyapu ruang tamu, menyorot bungkus-bungkus mie instan yang belum dibersihkan di meja. Beberapa lalat berdengung di sekitarnya. Rina menendang sepatunya, langsung ke dapur. Aku haus sekali, mau masak air. Ia menekan saklar lampu dapur, lampu berkedip 2 kali lalu tetap padam. Mas, lampunya juga mati? Bima masuk dengan ponselnya, cahayanya menyapu kotak meteran listrik. Lampu merah kecil di sana sudah padam. Token listriknya habis, suaranya berat. Kalau gas gimana? Aku pakai kompor gas saja, kata Rina, lalu memutar knob kompor. Terdengar suara cetek-cetek beberapa kali tapi api tidak menyala, hanya tercium bau gas yang samar. Jangan diputar lagi. Ibu mertua buru-buru mencegah. Kartu gasnya mungkin juga sudah habis.
Kok bisa habis semua? Rina panik, meraih pisau buah di meja dan berlari ke gudang. Ia mengobrak-abrik kotak besi tempat kartu listrik, air dan gas. 3 kartu jatuh berantakan ke lantai, di belakangnya semua tertulis saldo tidak cukup. Dewi! Ini pasti ulah si Dewi, teriaknya, melemparkan pisau ke lantai. Gagang pisaunya membentur ubin, menimbulkan suara yang nyaring. Bima berjongkok, memungut kartu-kartu itu satu persatu, jarinya tergenggam erat hingga memutih. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, melompat berdiri dan berlari ke kamar tidur. Rina dan ibunya mengikutinya. Ia membuka laci paling bawah di nakas, tempat yang biasanya ia simpan uang tunai untuk biaya rumah sakit ibunya. Sekarang, isinya hanya beberapa lembar uang kecil yang lusuh, totalnya tidak sampai 50.000 rupiah. Uangnya mana? Uangku mana? Bima menjambak rambutnya. Suaranya serak. Bukannya kamu simpan di situ, nak? Ibu mertuanya juga panik. Minggu lalu ibu masih lihat kamu simpan 5 juta di situ. Aku tidak menyentuhnya. Bima berbalik, menatap tajam adiknya. Kamu yang ambil untuk beli tas, kan? Bukan aku. Rina melompat. Beberapa hari ini aku pakai uangku sendiri. Uangmu? Uangmu kan semua dari Dewi? Ibu mertua tiba-tiba menyela. Suaranya tidak keras tapi seperti batu yang dilempar ke wajan panas. Wajah Rina memerah. Ia membantah dengan keras. Dia yang mau kasih. Siapa suruh dia mau cari muka di keluarga kita? Cari muka. Bima tiba-tiba tertawa. Tawa yang penuh ejekan. Sekarang kita mau minum air panas saja tidak bisa. Dia cari muka apa dari kita? Pertengkaran mereka mengganggu tetangga bawah. Seseorang berteriak. Yang di atas tolong kecilkan suaranya. Anak-anak lagi tidur. Mereka bertiga langsung terdiam. Di dalam rumah hanya terdengar napas mereka yang terengah-engah. Kulkas. Sepertinya di kulkas masih ada sisa makanan. Ibu mertua tiba-tiba teringat, meraba-raba ke dapur. Kemarin ibu masih ada sisa semur, mungkin masih bisa dimakan. Ia membuka pintu kulkas, bau busuk langsung menyengat. Bunga es sudah mencair semua. Kuah semur bercampur dengan air es menggenang di lantai. Semur yang kemarin masih lezat, kini menjadi gumpalan hitam. Di atasnya beberapa belatung menggeliat. Huek! Rina tidak tahan, menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi. Ibu mertua menatap makanan yang basi itu, tiba-tiba terduduk di lantai, menangis. Ya ampun, daging enak begini malah dibuang. Bima berdiri mematung, tangan yang memegang ponsel perlahan turun. Cahaya senter mengenai genangan air di lantai, memantulkan wajahnya yang pucat dan bingung. Saat itulah ia benar-benar sadar, Dewi tidak sedang marah, ia telah mencabut akar penopang rumah ini sampai habis. Ponselnya benar-benar mati, layarnya menjadi gelap. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total. Cahaya bulan di luar tertutup awan, tak ada seberkas sinar pun yang masuk. Mereka bertiga berdiri dalam gelap, tak ada yang bicara. Hanya suara Rina yang berusaha muntah di kamar mandi dan isak tangis ibu mertua yang menggema di rumah yang kosong. Entah berapa lama mereka berdiri dalam gelap. Bima meraba-raba mencari charger, tapi sadar colokan listrik pun tak ada gunanya. Ia terpaksa mengeluarkan ponsel jadul cadangannya, layarnya menyala, cahaya redupnya menyorot wajah pucatnya. Aku telepon Mbak Sinta pinjam uang, katanya dengan suara tegang, lalu berjalan ke balkon. Angin dingin membuatnya menggigil. Telepon berdering 5 kali baru diangkat. Kakak perempuan Bima, Sinta, bertanya dari seberang sana. Tengah malam begini telepon ada apa? Mbak, bisa pinjam uang dulu? Ada masalah apa lagi di rumah? Sinta memotongnya. Pasti Dewi bikin ibu marah lagi, kan? Sudah Mbak bilang berapa kali? Bukan salahnya, tenggorokan Bima tercekat. Kami yang membuatnya marah sampai pergi dari rumah. Sekarang listrik, air, gas semua diputus, uang makan pun tidak ada. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Sinta melengking. Pergi, kalian apakan dia? Pasti si Rina bikin ulah lagi kan? Sudah Mbak bilang, jangan terlalu manjakan Rina. Dewi itu kurang baik apa sama keluarga kita? 3 tahun menikah, cicilan rumah, mobil. Mana yang bukan dia yang urus? Tagihan kartu kredit Rina. Mana yang bukan dia yang diam-diam bayarkan? Kalian enak saja, anggap dia ATM berjalan, masih juga dihina. Sekarang susah baru tahu rasakan? Rasakan. Sinta berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi lebih dingin. Jangan panggil aku Mbak, aku tidak punya kemampuan untuk membereskan kekacauan kalian. Urus saja sendiri. Suara tut, 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 terdengar di telinga Bima. Ia menggenggam ponselnya erat, buku-buku jarinya memutih. Dari dalam rumah terdengar tangisan Rina. Mungkin ia sedang mencoba meminjam uang dari teman-temannya. Aku nggak mau tahu, kamu harus pinjami aku 5 juta, besok aku mau beli tas itu, teriaknya ke telepon. Sesaat kemudian, suaranya meninggi lagi.
Apa maksudmu mbak iparku yang bayarin tagihanku? Dia yang mau. Siapa suruh dia mau nikah sama kakakku? Selanjutnya terdengar suara, brak. Mungkin ia melempar ponselnya. Bima masuk ke dalam. Di bawah cahaya redup ponsel jadulnya, ia melihat Rina menangis di lantai, layar ponselnya retak seperti jaring laba-laba. Mereka semua bela si Dewi. Kamu juga marahin aku. Melihat Bima, ia langsung menerjang. Mas, cepat cari si Dewi. Suruh dia aktifkan kartunya. Suruh dia pulang. Kamu belum cukup malu, ya? Bima menyentakkan tangannya. Terus harus bagaimana sekarang? Rina terduduk di lantai. Besok aku ada reuni, masa pakai baju ini? Saat itu, ibu mertua berdiri dengan gemetar, meraba-raba ke pintu. Biar ibu ke rumah Bu Siti, pinjam beras sama lilin. Ia membuka pintu, lorong gelap, hanya bisa berpegangan pada dinding. Bima mendengar ibunya mengetuk pintu tetangga. Sesaat kemudian suara Bu Siti terdengar. Bu Bima, ya, malam-malam begini ada apa? Bu Siti, bisa pinjam beras sama lilin? Suara ibu mertuanya memelas. Pinjam beras, suara Bu Siti sedikit meninggi. Beras yang kemarin dipinjam juga belum dikembalikan loh. Tadi saya dengar rumah ibu ribut-ribut. Apa si Dewi sudah pergi, ya? Wah, padahal waktu Dewi masih di sini, setiap kali belanja selalu bawakan oleh-oleh buat ibu. Keluarga ibu ini memang ya. Kalimat selanjutnya tidak dilanjutkan. Tapi maksudnya sudah sangat jelas. Ibu mertua berdiri terpaku di luar beberapa saat, lalu kembali dengan lesu. Saat menutup pintu, bahunya bergetar. Tidak ada yang mau pinjami. Semua ini salah ibu, tidak bisa mendidik kalian dengan baik. Rina tiba-tiba berhenti menangis, menatap ke pintu. Aku tahu siapa yang bisa dipinjami, katanya. Rian. Dia pasti mau pinjami aku. Rian adalah pria yang sudah setengah tahun ini ia dekati. Dulu, Dewi selalu bilang pria itu tidak bisa dipercaya. Ia bangkit, meraba-raba ponselnya yang tergeletak. Setelah beberapa saat, ia menemukan charger tapi tak ada tempat untuk mencolokkannya. Mas, pinjam ponsel jadulmu. Bima memberikannya, melihat adiknya menekan nomor. Begitu tersambung, Rina langsung mengubah suaranya menjadi manis. Kak Rian, aku lagi ada sedikit masalah. Entah apa yang dikatakan di seberang sana. Wajahnya perlahan masam, akhirnya ia berkata dengan gigi terkatup, nggak mau pinjami ya sudah, siapa juga yang butuh, lalu menutup telepon dengan kasar. Dia bilang apa? Tanya Bima. Dia bilang, kemarin Dewi sudah bicara dengannya, menyuruhnya jangan dekat-dekat aku lagi. Suara Rina terisak. Dasar perempuan sialan si Dewi itu, berani-beraninya menjelek-jelekanku di mana-mana. Bima tidak berkata apa-apa, hanya memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia berjalan ke jendela, menatap jendela-jendela apartemen seberang yang menyala. Di dapur sebuah unit, samar-samar terlihat sepasang suami istri sedang memasak. Cahaya kuning hangat dari jendela itu seperti mentega yang meleleh. Dulu, Dewi juga sering memasak jam segini. Suara exhaust fan yang berisik. Ia akan memanggilnya untuk mencicipi masakan, bertanya apakah terlalu asin. Saat itu, ia selalu merasa terganggu. Tapi sekarang, ia tiba-tiba teringat noda tepung di celemek Dewi, teringat uap panas dari sendok yang disodorkannya. Ponsel jadulnya tiba-tiba bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bima, besok pagi jam 9, tunggu aku di depan kantor urusan agama, itu nomor Dewi. Bima menatap barisan kata itu, jarinya melayang di atas tombol hapus, tapi tak kunjung ia tekan. Angin di luar jendela semakin kencang, meniup jendela hingga berderit, seolah ada yang sedang mengetuk dari luar. Keesokan paginya, Bima terbangun karena kedinginan. Jendela tidak tertutup rapat. Ia duduk, melihat Rina meringkuk di sudut sofa, memeluk bantal sambil menggigil. Ibu mertuanya bersandar di kursi rotan, matanya terpejam. Ponsel jadul di sakunya bergetar, alarm berbunyi. Ia mematikannya. Di layar masih ada pesan dari Dewi. Ia menatap 3 kata kantor urusan agama cukup lama, akhirnya memasukkan ponsel itu kembali ke saku. Mereka bertiga mengosongkan semua saku, ditambah uang receh dari laci kemarin, terkumpul total Rp137.600. Ke supermarket, beli mie instan dulu, kata Bima, suaranya serak. Rina langsung melompat dari sofa. Aku mau rasa rendang, beli 2 bungkus ciki juga. Uangnya tidak cukup, kata Bima dingin. Aku tidak peduli, Rina menghentakkan kaki. Aku seharian belum makan yang benar. Ibu mertua menasihati, beli 2 cup saja, untuk ganjal perut. Bima tidak berkata apa-apa, membuka pintu dan keluar. Rina dan ibunya mengikuti. Supermarket di gerbang kompleks tidak besar, tapi barangnya lengkap. Begitu masuk, Rina langsung berlari ke rak makanan ringan,
mengambil sekotak coklat impor dan memasukkannya ke keranjang. Bima hendak mencegahnya tapi ditepis. Cuma satu kotak, sudah lama aku tidak makan. Taruh kembali, suara Bima tegas. Mata Rina memerah, ia memeluk kotak coklat itu. Dulu setiap kesini, Mbak Dewi selalu belikan ini untukku, kenapa sekarang tidak boleh? Seorang pramuniaga di rak sebelah menjulurkan kepala, lalu masuk lagi. Wajah Bima terasa panas, ia merebut kotak coklat itu. Keduanya tarik-menarik, kotak coklat jatuh, kemasannya sobek sedikit. Kamu harus ganti, teriak Rina. Kamu belum cukup malu, ya? Bima merendahkan suaranya, memungut kotak itu dan meletakkannya kembali di rak. Mau beli? Ya beli mie instan. Kalau tidak, kita pulang. Rina mengikutinya dengan cemberut ke rak mie instan, mengambil beberapa cup rasa rendang dan melemparkannya ke keranjang. Bima menambahkan 2 bungkus mie kering termurah dan sebotol kecil kecap, totalnya pas dengan uang mereka. Di kasir, seorang gadis muda berkacamata sedang memindai barang. Setengah jalan, ia tiba-tiba mengangkat kepala menatap Bima, lalu Rina, tatapannya menyelidik. Totalnya Rp67.500. Bima baru saja mengeluarkan uang. Rina tiba-tiba melempar sesuatu ke keranjang, kotak coklat yang sobek tadi. Ini juga. Maaf, Bu, kotaknya sudah sobek, tidak bisa dijual, kata kasir. Kenapa tidak bisa? Rina membantah. Saya mau beli yang ini. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Rina tidak sabar. Cepat hitung, kami buru-buru. Kasir ragu sejenak, akhirnya memindai kotak coklat itu. Dengan ini, totalnya Rp128.300. Wajah Bima langsung gelap, uangnya pas-pasan. Jika ditambah ini, ia tidak akan punya uang sepeser pun. Rina, bentaknya. Aku tidak peduli, Rina membuang muka. Bima menggertakkan gigi, mengeluarkan semua uangnya. Kasir menghitungnya, lalu tiba-tiba bertanya, kalian keluarga yang kemarin diusir dari restoran Kencana Emas, kan? Wajah Bima memerah. Ia tidak menjawab, hanya mendesak agar cepat dihitung. Uangnya tidak cukup, Pak, kata kasir sambil menunjuk kotak coklat. Harga ini 58.800 ditambah mie. Uang Bapak tidak cukup. Kok tidak cukup? Bima panik. Coba hitung lagi. Kasir menghitung ulang. Memang kurang belasan ribu. Pilihannya, tinggalkan coklatnya, atau bayar pakai kartu. Bima mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya, masih berharap. Kasir memasukkan kartu ke mesin EDC. Beberapa detik kemudian mesin berbunyi, layar menampilkan kartu dilaporkan hilang. Kartunya tidak bisa digunakan, Pak. Tidak mungkin, Bima mencoba kartu lain, hasilnya sama. Rina tiba-tiba berteriak, Mbak iparku bisa beli ini, setiap bulan dia belikan aku. Kalian meremehkan orang, ya, suaranya menarik perhatian pelanggan lain. Terdengar bisik-bisik. Itu kan keluarga yang kemarin videonya viral, yang bikin ribut di restoran itu. Kelihatannya perlente, kok ngutang ya? Katanya sekeluarga hidup dari istrinya marah terus pergi, sekarang makan saja tidak bisa. Bisikan itu seperti jarum yang menusuk hati Bima. Ia buru-buru mengambil mie instan dari keranjang, hendak pergi. Kami tidak jadi beli. Kenapa tidak jadi? Rina tidak mau pergi. Melihat itu, kasir menekan tombol bantuan. Tak lama, petugas keamanan supermarket datang. Kebetulan, orang yang sama dengan yang di restoran kemarin. Kalian lagi? Petugas itu mengerutkan kening. Kemarin bikin ribut belum cukup. Sekarang di supermarket juga? Bima buru-buru menarik Rina. Kita pergi. Rina masih meronta. Aku tidak mau pergi. Mbak iparku bisa beli, kenapa aku tidak bisa? Mbak iparmu sudah bukan lagi mbak iparmu. Bima akhirnya tidak tahan lagi, berteriak. Ia mencengkeram tangan Rina dan menyeretnya keluar. Jeritan Rina, peringatan petugas keamanan, dan bisikan orang-orang berbaur menjadi sebuah drama yang kacau. Saat keluar dari supermarket, matahari bersinar terik, menyilaukan mata. Bima melepaskan tangannya, Rina jatuh terduduk, menangis. Ibu mertua berdiri di samping menyeka air mata. Bima menatap pemandangan di hadapannya, tiba-tiba merasa sangat lelah. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya, menatap pesan itu, untuk pertama kalinya ia mulai berpikir serius. Dewi mengajukan cerai, mungkin itu benar-benar satu-satunya jalan keluar. Dalam perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun deras. Ibu mertua yang sudah tua tidak bisa berjalan cepat, basah kuyup. Sampai di rumah, bibirnya membiru, giginya gemeletuk. Baru masuk pintu, ia langsung pingsan. Ibu, Bima berlari menopangnya, dahinya panas sekali. Ibu demam. Rina berdiri di pintu, memandang ibunya yang basah kuyup dengan jijik. Sial sekali, baru keluar sudah hujan. Diam, bentak Bima,
memapah ibunya ke sofa. Masak air panas. Masak pakai apa? Rina menunjuk ke dapur. Gasnya juga mati. Masak pakai angin? Barulah Bima teringat kondisi mereka. Ia mencari jaket tebal untuk menyelimuti ibunya, lalu mengeluarkan ponsel jadulnya mencari apotek terdekat. Jaraknya sekitar 20 menit berjalan kaki. Aku beli obat, kamu jaga ibu di rumah. Ia mengumpulkan uang receh di meja, totalnya tidak sampai 20.000. Aku ikut, kata Rina tiba-tiba, mungkin takut sendirian. Bima tidak punya tenaga untuk berdebat, langsung keluar. Hujan masih turun. Keduanya berjalan menembus genangan air. Rina terus mengeluh sepatunya basah, tiba di apotek. Maaf, silakan pakai masker, kata seorang apoteker muda. Bima baru sadar mereka tidak punya masker, kami tidak bawa. Maaf, tidak bisa. Peraturannya begitu, apoteker itu menggeleng. Rina tidak sabar, menerobos masuk. Cuma mau beli obat demam, cepat. Tolong pakai masker dulu bu, apoteker itu menghalanginya. Kamu gila ya? Rina hendak mendorongnya. Ibuku mau mati demam, kamu masih halangi jalan. Keributan itu menarik perhatian pelanggan lain. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Bima buru-buru menarik Rina. Jangan bikin ribut lagi, kita pergi. Ia menarik Rina keluar dari apotek. Air hujan bercampur dengan keringat dingin membasahi pipinya. Sekarang bagaimana? Tanya Rina, terisak. Bima tidak menjawab, hanya berjalan pulang. Ia teringat kotak obat Dewi, di dalamnya selalu ada obat demam dan flu. Tapi ia meraba kunci di sakunya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Sesampainya di rumah, demam ibunya semakin tinggi. Kisah ini adalah sebuah peringatan keras tentang nilai penghargaan dan konsekuensi pahit dari kebiasaan hidup bergantung dan tidak tahu berterima kasih. Kisah ini menelanjangi tragedi sebuah keluarga di mana sang istri, Dewi, yang menjadi tulang punggung ekonomi, justru dihina dan dianggap sebagai benalu oleh orang-orang yang ia topang. Kesabarannya ada batasnya, dan pembalasannya tidaklah gaduh. Hanya dengan satu tindakan tegas memblokir semua sumber keuangan, ia meruntuhkan istana pasir kemewahan dan keegoisan mereka dalam semalam. Pesta perayaan perceraian berubah menjadi drama tragis, menyingkap kekosongan dan ketidakberdayaan mereka tanpa perisai pelindungnya. Dari hidangan mewah hingga kebutuhan paling dasar seperti listrik dan air, semuanya lenyap, mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Mereka tidak memiliki apa-apa selain ilusi yang dibangun di atas uang orang lain. Ketika didorong ke jurang, sifat asli setiap orang terungkap. Seorang adik ipar yang hanya tahu menuntut dan menyalahkan, seorang ibu yang hanya bisa meratapi nasib, dan seorang suami yang lemah, yang terlambat menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah tidak bisa diselamatkan. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang keruntuhan tak terelakkan dari sebuah sistem nilai yang salah. Ini menunjukkan bahwa ketika rasa syukur digantikan oleh tuntutan, dan ikatan keluarga dimanfaatkan sebagai alat, kehancuran hanyalah masalah waktu. Pada akhirnya, yang mereka hilangkan bukan hanya uang, tetapi juga martabat dan kesempatan terakhir untuk memiliki sebuah keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya.